Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada video kali ini kami berdua akan melakukan podcast dengan materi e-commerce dan marketplace. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabaria dari kelas 4A Perbankan Syariah dengan NIM 121070899. Nah, di sini saya sebagai host pada podcast kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Titi Astari dari kelas 4A Perbankan Syariah dengan NIM 1207130 sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video podcast ini. Selamat menonton. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin langsung saja sih Kak ke pertanyaannya mengenai perbandingan antara e-commerce dan marketplace. Nah, menurut Kakak apa sih perbedaan antara e-commerce dan marketplace? Nah, perbandingan e-commerce dan marketplace ini sudah sangat jelas pada pengertiannya ya, teman-teman. Nah, di mana marketplace ini merupakan situs web pihak ketiga yang menjadi penyedia produk dari beberapa penjual. Nah, sedangkan e-commerce itu merupakan web online yang memang berdiri sendiri dan menjual produknya sendiri. Nah, mungkin untuk marketplace kita ambil contoh seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, sedangkan e-commerce itu seperti Alphagift, Alibaba, Amazon, seperti itu. Nah, dari perbedaan yang Kakak sebutkan tadi, nah mana sih yang lebih populer di kalangan konsumen atau pelaku usaha? Nah, kalau berbicara populer, menurut saya pribadi yang lebih populer itu marketplace ya, karena memang dari pengertiannya saja tuh mereka menjadi pihak ketiga nih dari penyedia barang atau produk jasa dari penjual, dimana di situs itu juga banyak produk atau jasa yang dipromosikan seperti itu. Baik, mungkin langsung next ke pertanyaan berikutnya. Oke, baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya. Mengenai inovasi dan tren terkini di dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia ini. Apa saja sih inovasi terbaru yang diterapkan oleh platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, mungkin kalau kita berbicara mengenai inovasi dari platform e-commerce maupun marketplace itu memang tidak jauh dari perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Mungkin seperti adanya pembayaran secara online seperti dompet digital, terus kartu kredit. Nah, itu juga menjadi yang memang tujuannya juga mempermudahkan si konsumen untuk melakukan transaksi seperti itu. Yang kedua mungkin yang menjadi inovasinya pada platform e-commerce maupun marketplace juga pada pengirimannya. Kita juga sekarang udah tahu nih ada fitur yang kita kalau kita beli paket, kita tahu nih paket kita sampai di mana, kemudian estimasi waktu dalam nyampainya paket itu kapan, itu juga udah tertera di sana. Nah, dari inovasi tersebut, bagaimana sih tren pembelian online yang berubah dalam seiring waktu? Nah, untuk tren pembelian online yang berubah seiring waktu itu mungkin untuk sekarang semakin berkembang dan semakin marak juga di masyarakat, karena memang pembelajaran online ini benar-benar mempermudahkan masyarakat untuk mereka melakukan apapun. Ataupun mereka mencari barang apapun. Jadi masyarakat sendiri juga tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang mereka mau, tinggal klik aplikasi yang udah ada, kemudian cari barang yang ingin dicari, tinggal melakukan pembayaran online juga sudah bisa gitu dengan adanya pembelanjaan online seperti itu. Nah, berarti untuk tren ini lebih memudahkan masyarakat ya? Iya, seperti itu. Baiklah, mungkin langsung saja ke soal yang berikutnya. Oke, baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Nah, dampak sosial dan ekonomi dari e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, bagaimana e-commerce dan marketplace mempengaruhi pola belanja, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, kita bahas satu persatu pola belanjanya masyarakat Indonesia ya terhadap e-commerce dan marketplace.
Nah, yang saya rasakan pola belanjanya kita sebagai konsumen, pengguna e-commerce maupun marketplace itu sangat mudah gitu, karena memang tidak perlu kita untuk mencari barang pun tidak perlu lagi kita untuk ke pasar atau kemana gitu. Cukup dengan membuka aplikasi platform yang sudah disediakan, ya tinggal cari, ya polanya juga ya seperti itu terus gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan atau kita tidak perlu langsung nih ke pasar atau kemana untuk mencari barang yang kita inginkan. Nah, yang kedua tadi lapangan pekerjaan. Nah, untuk lapangan pekerjaan itu juga sebenarnya membuka lapangan pekerjaan di bidang digital, di bidang teknologi informasi, di bidang logistik juga, di bidang pemasaran pemasaran e-commerce. Nah, itu juga menjadi salah satu pengaruh terhadap pengaruh lapangan pekerjaan dari e-commerce maupun marketplace. Dan terkait perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, yang saya baca juga di sini transaksi marketplace ataupun e-commerce juga berkontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia, di mana pada tahun 2021 nilainya mencapai 53 miliar US dollar, namun diprediksikan akan meningkat nih sampai 104 miliar US dollar pada tahun 2025 dengan level pertumbuhan 18%. Nah, dengan kemudahan yang ada di marketplace maupun di e-commerce juga meningkatkan konsumennya mereka gitu terhadap barang-barang yang ada dalam platform tersebut. Oke, baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang keempat. Nah, mengenai keamanan dan perlindungan konsumen dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi konsumen dari penipuan dan produk palsu dalam platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, untuk berbicara mengenai perlindungan dari barang-barang palsu lah ya gitu, itu saya rasa lebih kepada konsumennya gitu. Bagaimana cara mereka untuk mencari toko-toko yang memang terverifikasi. Kemudian cari juga rating itu sangat penting menurut saya untuk mengetahui apakah barang-barang tersebut itu asli, bagus atau tidaknya gitu. Kemudian langkah selanjutnya mungkin cari cara pembayaran yang memang aman gitu, seperti COD itu kan barang datang kita juga bayar gitu. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang memang diperhatikan agar tidak adanya penipuan dan segala macam seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang terakhir mengenai ekspansi internasional platform e-commerce dan marketplace Indonesia. Bagaimana platform e-commerce dan marketplace Indonesia mengembangkan operasional mereka di pasar internasional? Nah, kalau berbicara mengenai operasional dari e-commerce maupun dari marketplace yang ada di Indonesia itu, saya rasa bagaimana caranya mereka sendiri untuk mempromosikan atau yang kita tahu kan bahwa e-commerce maupun marketplace ini jual beli online ya, kawan-kawan. Nah, jadi siapapun dapat mengakses hal tersebut. Jadi bagaimana cara kita menarik perhatian oleh pasar-pasar internasional dalam produk-produknya kita, sehingga memang marketplace dan e-commerce yang di Indonesia ini dapat melebarkan sayap sampai ke pasar internasional seperti itu. Nah, apakah ada tantangan dan keberhasilan yang signifikan dari tersebut? Saya rasa untuk itu mungkin ada gitu. Tantangan yang kita hadapi memang banyak nih. Takutnya masyarakat Indonesia akan lebih cenderung kepada pasar-pasar dari internasional dibanding dari Indonesia sendiri gitu, karena adanya ekspor impor seperti itu. Untuk keunggulannya tadi ya, keunggulan yang signifikan yang dirasakan sendiri itu dari perekonomian yang ada di Indonesia, karena memang tidak menutup kemungkinan adanya e-commerce maupun platform ini menjadi salah satu bentuk
perekonomian, bentuk penunjang perekonomian di Indonesia karena adanya nilai konsumen yang sangat tinggi terhadap e-commerce maupun marketplace, sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor dari peningkatan perekonomian di Indonesia, seperti itu. Oke, mungkin sudah terjawab semua pertanyaan yang ada. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.